Kata yang lebih tepat adalah memberikan masukan kepada Menteri Investasi. Karena PR-nya banyak, tugasnya berat. Pertama, harus mempercepat merumuskan aturan tambahan regulasinya. Yang kedua, harus membangun sistem yang terintegrasi, aplikasi-aplikasinya. Yang ketiga, harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait agar UJK ini berjalan lancar dengan Kementerian Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Dan keempat juga harus berkomunikasi dengan kami para kepala daerah, karena di daerah ini ternyata banyak masalah. Jadi kemarin itu saya menyampaikan berbagai macam persoalan di daerah. Kami sangat mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini karena ini ikhtiar yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tapi di lapangan koordinasinya harus terus lebih baik agar bisa diimplementasikan ketika persoalan itu menghadang kami pada kepala daerah. Baik, namun bagaimana pandangan Anda, Pak Bima, jika kebijakan ini diimplementasikan secara parsial, mungkin khususnya di daerah-daerah yang tertinggal? Jadi begini, memang harus diakui ada wilayah-wilayah yang belum siap secara sistem. Ada yang sudah mulai membangun, ada yang sudah advance begitu. Niat pemerintah pusat saya kira sangat baik, bagaimana ada standar dalam perizinan dan kemudahan berusaha. PR-nya adalah jangan sampai yang sudah advance kemudian downgrade. Dan PR yang lebih penting lagi adalah yang belum siap diakselerasi menjadi siap. Nah, disinilah yang kita perlu simulasi yang terus-menerus antara kementerian dengan APEKSI dan juga APKASI, para asosiasi kabupaten, agar standarisasi itu berjalan dengan meminimalkan semua kemungkinan hambatan, termasuk hambatan regulasi, hambatan kesiapan sistem, masalah juga komitmen teman-teman di daerah. Baik, namun menurut Anda, Pak Bima, apa saja yang mungkin masih perlu diperbaiki dan juga disempurnakan lagi agar sistem OSS ini dapat membantu mempercepat pelayanan dan bukan malah menjadi penghambat izin perusahaan atau mungkin penghambat dari investasi ke depannya? Begini, bagi daerah yang perizinannya sudah betul-betul satu pintu, sudah online semua, ini sistem yang dikembangkan oleh kementerian ini terlihat agak mundur karena harus dikembalikan lagi kepada dinas teknis. Padahal kita ini sudah satu pintu. Tenaga ahli dari dinas teknis ini di perizinan kami. Nah, tetapi saya menangkap semangat juga dari Kementerian Investasi bahwa sistem ini akan diperbaiki, akan dibangun yang baru, begitu ya. Jadi kita tentunya harus optimis bahwa kalau memang sistemnya lebih diupdate lagi, kemudian diberikan atensi bagi daerah-daerah yang tidak siap secara sistem, ini bisa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aplikasi yang sekarang existing, berjalan, diaplikasikan di kementerian-kementerian. Nah, ini yang saya kira harus dibangun kesepakatan dengan Kementerian Investasi sebagai motornya. Baik, untuk kedepannya Pak Bima terkait dengan integrasi yang akan dilakukan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar nantinya jika sudah diterapkan sistem ini tidak akan membuat mundur begitu ya, malah akan membuat maju. Seperti apa lebih tepatnya terkait dengan integrasinya Pak Bima? Ya, kami mendorong agar kementerian lebih gencar lagi untuk sosialisasi secara substansi. Namun yang kedua, sosialisasi juga harus diiringi, diimbangi, dilengkapi dengan simulasi. Jadi kami mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk turun berkoordinasi tidak saja dengan kepala daerah, tapi dengan dinas teknisnya, dalam hal ini DPMPTSP atau Dinas Tata Ruang, supaya lebih paham bagaimana implementasinya. Kita lakukan simulasi saja. Kalau SIM bangunan gedung seperti apa, atau SIM existing, aplikasi existing yang sekarang dijalankan oleh daerah, seperti apa. Seberapa mungkin OSS ini bisa berjalan, di launching dengan sistem baru, dan apakah mungkin misalnya dipercepat ya ketika di banyak daerah masih ada SIM lain yang berjalan. Jadi pada intinya adalah kita mendorong dilakukannya simulasi-simulasi lebih teknis bersama dinas terkait di wilayah. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.